Bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya ingkang dipun tresnani Gusti, saking bacaan kalih Samuel 16, 15 ngantos 19 kala wau, ayatipun ingkang kula pendhet ayat Nats wonten ing 17b. 17b nggih. Ingkang mekaten, inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu ini? Derek-derek ingkang dipun tresnani Gusti, wonten ilustrasi menggunakan falsafah anjing. Ada falsafah anjing. Ada 2 ekor anjing yang bernama Brownie dan Spotty. Brownie dan Spotty ini sudah lama berteman baik sekali, intim, saling menyayangi. Suatu ketika anjing ini berjalan ke belakang dan Brownie ini terjerat oleh baja. Jadi terjerat oleh baja, ada suatu tempat di pagar belakang, ya, banyak tanaman. Akhirnya Brownie tidak bisa lepas. Kemudian temannya Spotty bingung, tidak bisa lepas. Disuruh pulang, dia tidak bisa pulang. Kemudian yang punya anjing Brownie, dia kok tidak ada datang ya anjing saya Brownie. Ini sudah sampai hari kelima, 5 hari. Sampai 5 hari. Tetapi Spotty ini, anjing satunya Spotty, ini memberi alarm tanda bahaya. Sering menggonggong ketuanya Brownie. Maksudnya memberitahu bahwa ada sesuatu hal yang perlu ditolong, yaitu temannya Brownie. Namun kurang tanggap, hari pertama, kedua, ketiga itu. Akhirnya Spotty ini terus saja menggonggong dan mencarikan makan kepada Brownie. Apapun yang dicari, makanan ataupun apa yang bisa dia berikan kepada Brownie supaya hidup. Dikasih makan, apapun, sisa-sisa apapun, atau sisa-sisa makanannya dibawa ke sana, dan juga minuman. Kemudian pergi lagi pada hari yang kelima, seperti ke yang punya anjing, ya, yang punya anjing Brownie, tetap menggonggong. Akhirnya majikannya Brownie terasa, oh ini ada sesuatu hal, lalu dia membuntuti. Semakin dekat semakin menggonggong, semakin dekat semakin menggonggong. Lalu dilihatlah bahwa anjingnya itu terjerat oleh suatu besi. Jadi suatu besi baja, tidak bisa keluar. Kemudian dikeluarkanlah anjing itu oleh pemiliknya, bawa pulang dan dikasih makan dan minum. Dan disinilah bapak-bapak dan ibu-ibu mempunyai makna yang luar biasa. Walaupun anjing ini bertetangga, sering keliling rumah bersama-sama, mengelilingi rumput di belakang rumah dan sebagainya, dia itu merasa berteman. Tidak hanya orang berteman itu tidak hanya enaknya saja. Kalau tidak enak tidak berteman. Kalau punya uang ya kita sayang berteman, kalau tidak punya uang ya ditendang, ya. Kalau saat ini teman itu kadang-kadang melihat, oh ini orangnya baik ini, nanti pasti jajan, kasih uang dan sebagainya. Oh tidak berapa apa pikir.
Dan inilah bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah suatu kasih yang sejati, ya, kasih yang sejati. Sebagaimana pada ayat tadi, yaitu 17b, mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Sahabat itu merasakan suka dan duka. Kalau sahabatnya sakit, dia merasakan sakit. Kalau sahabatnya senang, ikut merasakan senang. Ya. Lain dengan kawan. Sahabat bisa menjadi kawan, ya, yaitu kalau tidak enak ya tidak menguntungkan ya tidak dianggap teman. Kalau menguntungkan dianggap teman. Nah inilah yang salah. Padahal Tuhan menyarankan harus setia. Bapak-bapak dan ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah walaupun anjing itu karena sudah berteman baik, mempunyai perasaan yang baik, mempunyai hubungan yang baik, akhirnya bisa menolong temannya yang kena jerat dalam situasi susah pun dia tetap menolong, mencarikan makannya, minumnya, sehingga sampai 5 hari bisa hidup. Begitu pula bapak-bapak dan ibu, di mana juragannya Brownie tadi, yaitu Pak Teddy, baru sadar bahwa begitu intimnya hubungan anjing berteman atau bersahabat itu. Bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seperti mengorbankan dirinya demi sahabatnya agar tetap hidup walaupun dirinya sendiri kurang nyaman. Seperti memberi makan, melindungi dari mangsa, memberi kehangatan dan lain-lain. Kedua anjing saling mengasihi. Bagaimana kita selaku umat Tuhan? Apakah bisa seperti anjing ini? Ya, ini anjing saja mempunyai kesetiaan yang begitu berat. Begitu pula kita kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun, kita harus mengasihi. Kasih di sini yaitu berdasarkan Kolose, ulang bebasan atau Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17 begini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah ini, setiap waktu, ya, baik di dalam enak, baik di dalam kesukaran, maupun dalam situasi apapun, dia tetap bersahabat. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, dan pada Kolose 3 ayat 14 dikatakan, Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Disinilah kita semuanya itu harus berdasarkan kasih yang mengikat. Ikatan batin maksudnya, ya. Ada ikatan batin. Lebih-lebih kita sebagai warga gereja, marilah kita satu, karena kalau satu sakit semuanya akan sakit. Kalau satunya bahagia, kita ikut bahagia.
Itulah sahabat. Kita tidak memandang apapun materi dan sebagainya. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kasih Kristus itu luar biasa. Kasih Kristus rela mati di kayu salib, yaitu untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita itu hanya kasih pada sesama saja, kasih pada Tuhan itu cuma sedikit. Kalau dibandingkan dengan kasih Yesus mati di kayu salib, betapa susahnya, betapa beratnya, sakitnya. Kita sakit sedikit saja tidak bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan di sini yaitu kita mentaati sabdanya Tuhan, ya. Ini luar biasa, walaupun hujan, bapak-bapak bisa datang, ibu-ibu ini bisa datang. Ini adalah satu tanda bahwa bapak dan ibu itu mengasihi Tuhan. Bukan yang tidak hadir tidak mengasihi, ya mengasihi karena tidak ada sesuatu hal, ya tetap dia berhalangan. Kita doakan agar kita itu sengsara sedikit saja tidak mau. Pada Tuhan Yesus itu Pak, dimikul salib yang berat, dipaku tangannya, kakinya, ditusuk lambungnya, ya. Betapa perihnya, sedihnya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itulah Tuhan Yesus. Kita sedikit saja waduh membalas kasih Tuhan itu cuma sedikit sekali saya sendiri, ya. Tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau ada orang Taiwan, ya, di sana ada orang miskin, ada suatu wilayah membangun gereja, itu banyak orang yang mempersembahkan, ya, seperti di sini ini. Kemudian yang tidak bisa mempersembahkan, ya tenaganya sama mempersembahkan. Dia itu rela mempersembahkan tenaganya dengan keras, dengan apapun. Kalau di sini Pak Lestari itu luar biasa, ya. Sudah malah tidak ada intinya. Saya belum bisa seperti Pak Lestari. Saya akui, dan keluarganya ya taatnya pada Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan memperhitungkan kepada Pak Lestari, ya. Juga yang lain sebagai penyandang dana dan sebagainya. Ibu Endang ini, ya, mempersembahkan tanahnya dan sebagainya. Ini akan diberkati Tuhan yang luar biasa, ya. Karena kita hidup kan untuk sementara. Apa sih artinya hidup? Tidak mungkin kita akan membawa uang, membawa tanah, membawa emas, tidak mungkin. Mati ya tidak bawa apa-apa. Ya cuma kalau orang Kristen pakai baju satu, masukkan kotak, ya sudah. Ya. Tidak bisa membawa apa-apa, walaupun dibawahi apa saja tidak ada hubungannya dengan orang mati, ya, tidak ada. Ini sudah urusan Tuhan Yesus. Orang mati langsung kemana? Ke surga, ke neraka, atau bagaimana? Pak Lestari, menurut jenengan orang mati itu, kalau orang Kristen langsung ke surga atau ke neraka? Gimana? Masuk surga langsung. Iya, kalau menurut pendeta, ya, pendeta apa gitu, saya pernah mendengarkan bahwa menurut Alkitab, nanti waktunya lain kali kita ayat-ayatnya, bahwa orang mati itu belum ada yang masuk surga dan masuk neraka. Orang mati itu arwahnya masuk ke Hardis, ya, suatu penampungan alam maut, dan masih ditampung. Dan nanti pada hari kebangkitan akan dibangkitkan, baik yang sudah mati yang ada di Hardis maupun yang ada di dunia ini, dibangkitkan, yaitu menuju ke kerajaan surga. Dan sekarang yang sudah bisa menikmati kerajaan surga yaitu Tuhan Yesus dengan Nabi siapa itu? Yang langsung dengan badannya
langsung ke surga. Nabi siapa yang tahu? Elia, ya betul Elia. Elia langsung dibangkitkan sekarang ini. Tapi yang lain-lain masih ya penampakan saja. Seperti berjanji apa penampakan surga gini itu. Banyak orang penampakan. Dan nanti kalau umat Kristen yang sudah meninggal dibangkitkan jiwa dan raganya. Ya, jiwa dan raga dibangkitkan untuk dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Bapak-bapak dan Ibu, marilah dalam sisa-sisa hidup ini kita korbankan diri kita untuk Tuhan, ya. Ya, kadang-kadang kita repot sedikit atau ya hujan sedikit sudah waduh males. Nah, ini penyakit. Kita itu tidak harus tunduk dengan alam, tidak harus tunduk dengan situasi, tidak harus tunduk dengan mamon, tetapi kita ditunduk pada Tuhan. Karena Tuhan itulah yang memberi keselamatan kita. Dan saat-saat ini harinya semakin berat, ya. Coba di Indonesia ini. Sekarang orang Kalimantan aja demonya luar biasa, ya, demo. Ada tokoh dari salah satu parpol mengatakan yang mau hidup di Kalimantan itu cuma orang-orang hutan, keturunan anak-anak jin saja katanya. Kan menyinggung orang Kalimantan, khususnya Dayak, sehingga berjilid-jilid demo sampai ke Jakarta kemarin, ya. Dan orangnya anggota Dewan DPR RI yang bicara itu dari Partai Kadrun, ya. Begitu, makin rame terus dikasih ibu kota di sana katanya gini. Siapa yang mau ke Kalimantan? Di Kalimantan itu yang mau hidup itu cuma kera, anak setah, anak jin di sana. Ya mesti aja hutannya memang lebat, banyak keranya. Dan nanti kalau sudah dibangun pasti maju. Saya kira bapak-bapak dan ibu kita tidak usah mengikuti perkembangan, ya. Dunia semakin panas, perseteruan Pak MKC sampai disidangkan ini, ya. Pak MKC itu membalas orang-orang yang menghina, mengejek orang-orang Kristen dengan menggunakan ayat-ayat tertentu, ya. Dan dia masuk penjara, dikenai pasal yang seberat-beratnya, yang mana hukumannya diperkirakan 10 tahun, dan di penjara itu dikasih makan tai. Di Jakarta pada waktu itu, di tahanan yang ada di Mabes Polri, ya, dikasih makan tai oleh Jenderal Napoleon Bonaparte, dijejali, digebuki, sampai sekarang badannya sakit, ya, tidak manusiawi. Dan lagi ternyata walaupun di tubuh polisi ini masih banyak kadrun-kadrunnya, dimanapun sekarang ini. Oleh sebab itu Pak Jokowi, ya, terus menyikat pada orang-orang yang kadrun-kadrun ini yang memperkeruh situasi. Dan anehnya dua pendeta GBI ini bersaksi berat bahwa Pak MKC itu sudah keluar dari gerejanya. Ditanya oleh pengacara, katanya tidak didaftar, kok keluar? Apakah tidak dibaptis? Tidak tahu. Loh, padahal itu pendeta bagian benda muda, lulusan SMA, bagian administrasi. Anda itu bagian administrasi kok tidak tahu gimana, ya. Akhirnya ditunjukkan, oh ya gini. Semua itu tipu muslihat. Mudah-mudahan nanti Tuhan sendirilah yang akan mengaturnya, biar penjara berat atau ringan urusan Tuhan, pokoknya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Begitu pula kita, mari kita memuliakan nama Tuhan, ya. Jagat sudah semakin berat dengan situasi dunia maya semakin cepat,
antara bacaan satu dan lainnya semakin kurang baik. Namun kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak sedikit pun ini kita itu kena hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan dan kita mempersembahkan diiringi dengan KPJ 408. Kula semerep kori mengo kang anjok dateng swarga. Kula semerep kori mengo kang anjok dateng swarga. Yeku serah mate Allah lan barang sang